tetapi masih tetap semangat walaupun di sela-sela kesibukan. Oke, hari ini Ibu Din akan melakukan proses coaching terhadap kursi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian selama proses coaching. Saya bersama kira-kira kompetensi kursi apa yang ingin dikembangkan? Bu Ina, terima kasih. Memang saya rencananya hari ini akan melakukan coaching terhadap kursi dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu berkaitan dengan kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kursi. Berarti ada 3 kompetensi coaching yang ini kembangkan. Yang kedua, bagian mana kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu Din observasi? Oke, yang ingin saya observasi kepada kursi saya secara spesifik itu berkaitan dengan mendengarkan secara aktif. Yang kedua itu saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kursi saya. Terus yang ketiga, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu Din inginkan dalam proses coaching kali ini. Oke, yang ingin saya dapatkan dari coaching saya itu berkaitan dengan yang saya harapkan itu coaching saya bisa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Luar biasa. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu Din untuk melakukan observasi. Oke, terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu Elis, apa kabar Bu Elis? Selamat sore Ibu Din. Luar biasa baik. Oke, mantap ya. Berarti walaupun sudah sore tapi kondisi Ibu Elis masih tetap semangat. Terima kasih. Ya. Kemarin itu Ibu Elis punya rencana ingin ngobrol-ngobrol dengan saya. Kira-kira tentang apa yang akan Ibu Elis ngobrol dengan saya? Terima kasih Ibu Din. Saya mau sampaikan ya, kita berbagi pengalaman, berbagi perasaan saya selama ini. Saya mengalami kendala dengan anak-anak saya yang masih lama membaca. Di kelas saya itu kebetulan ada 16 siswa. Saya sebagai guru SD dengan guru kelasnya saya itu saya guru kelas 3. Kebetulan kelas 3 itu kalau di SD itu merupakan kelas bawah, kelas yang masih butuh pendampingan dalam hal membaca. Sejak saya guru kelas 3 itu, saya memang dari awal tadi berkaitan di kelas atas, tapi sekarang pengalaman baru untuk saya, di mana sejak saya masuk bulan Juli waktu itu, saya mengalami kendala. Ada beberapa anak saya yang sudah bisa membaca, mungkin baru 3 atau 4 orang. Artinya masih membaca lancar. Kalau membaca pemahaman itu mungkin 2 orang. Tapi dalam saya dan Kusnula dan anak saya yang kurang dari 4 orang itu menurut saya itu masih butuh pendampingan. Dalam arti pendampingan di sini anak-anak tersebut itu membacanya itu masih, kalau saya istilah di kelas saya itu macam kita mobil yang artinya masih minyak satu, masih maju mundur itu dia sudah lancar tuh. Itu saya rasa mengalami kendala sehingga dalam sehari bisa membaca itu mereka biar membaca tulisan itu kan saja agak sulit. Itu dari pengalaman saya dari bulan Juli. Oke, berarti Ibu Elis mengalami kesulitan untuk menghadapi anak-anak yang lamban membaca. Hanya dengan istilah yang disampaikan oleh Ibu Elis tadi seperti kondisi mesin yang minyaknya lagi sesak seperti itu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Elis ketika Ibu Elis menghadapi anak seperti itu? Saya dari awal paling tidak kan apalagi kita dipercaya di kelas bawah. Tapi guru kelas bawah ini termasuk luar biasa. Karena selama ini kan kita terimanya di
kelas tinggi, kelas atas kan artinya sudah oke lah, sudah oke. Tapi kita nanti poles sedikit. Tapi di kelas bawah itu dari awal masuk itu, yang pertama itu kelas satu pasti happy. Kenapa? Saya masih akan mendapatkan anak-anak yang polos dulu. Kalau memang pengalaman saya di kelas 6 itu anak-anak yang artinya sudah persiapan masuk SMP. Tapi di kelas 3 itu perasaan pertama saya itu mereka masih polos. Mereka kalau di bimbing itu kita tidak perlu waktu ekstra, artinya tidak perlu lagi anak yang harus kita diberi pengarahan khusus. Tapi kalau mereka, kalau kita mau dibimbing, pasti mereka tuh mau seperti itu. Perasaan saya pertama seperti itu. Yang kedua, perasaan saya artinya bertanya-tanya. Di kelas ini artinya bukan kita menyalahkan guru yang sebelumnya. Kelas 2 ini belum ada benar-benar bagi anak-anak yang dari 16 berarti 14 yang ini 12 yang belum membaca. Ini dia tanya perasaan satu pertanyaan. Kemudian saya sedih juga anak yang sudah dulu di kelas 3 masih belum bisa membaca langkah. Itu yang membuat saya sedih karena mereka tuh kelihatan mau membaca langkah, maunya mereka sama seperti mereka teman-teman yang 4 orang. Tapi mungkin mereka anak ini yang mungkin butuh bimbing, maka kadang-kadang saya lihat mereka bisa susah. Jadi macam yang kelihatan mereka muka tuh kena polos sekali, mereka ibu saya belum bisa. Tapi tidak bisa berkata-kata mungkin dengan perasaan mereka, dengan hati mereka atau perasaan mereka untuk kelihatan sedih. Mereka juga sebagai guru saya sedih, itu saya selalu kesian mereka. Ibu Elis melihat bahasa tubuh yang anak-anak tunjukkan pada Ibu Elis dengan merasa bahwa mereka itu merasa sedih karena mereka lamban dalam hal membaca. Kira-kira apa yang sudah Ibu Elis terapkan pada anak-anak itu? Dari sana memang dia dari mereka bahasa tubuh anak-anak dari beberapa orang tadi. Maka yang selama ini yang saya sudah terapkan itu yang pertama itu kembali lagi ke asesmen awal. Asesmen awal itu yang pertama saya buat asesmen secara menyeluruh dari 16 bulan. Meskipun mungkin mereka waktu awal mereka masuk itu saya coba misalnya membaca tulisan misalnya mata pelajaran ini mereka baca sama-sama. Tapi ini beberapa anak itu sudah bisa. Tetapi sebagai ini sesuatu untuk saya itu masukan untuk saya, penilaian untuk saya juga bahwa saya perlu asesmen untuk 16 bulan. Ternyata memang benar dari 16 itu saya buat asesmen awal, asesmen membaca. Itu 4 orang yang sudah membaca pemahaman. Artinya membaca pemahaman itu kita sediakan satu teks cerita atau teks apa saja mungkin karena mereka kelas 3 tapi belum sampai dengan 10 sampai 15 kalimat. Tidak, saya buat dulu 5 sampai 10 kalimat. Ternyata mereka bisa menjalankan. Tapi mereka yang lain itu saya dari awal dari huruf kemudian ke kata, kemudian suku kata tadi saya lanjut ke kata. Itu saya sudah mendapat kelompok anak-anak 2 yang hurufnya memang belum bisa, kemudian dari sebagian besarnya anak yang artinya tadi kita sampaikan awal tadi seperti mesin mobil yang minyaknya sesak sehingga dia maju mundur itu kurang dari 2 sehingga itu saya butuh 2 anak itu selama ini saya sudah terapkan dengan bermain kartu huruf. Kartu huruf saya sediakan kartu huruf itu mulai dari vokal, ada vokal sebuah catatan, vokalnya sudah bisa, kemudian sekarang masih ke konsonan. Itu yang 2 anak. Berarti Ibu Elis masih menghadapi masalah terhadap 2 anak itu yang belum lancar membaca huruf, apalagi dari huruf itu kita gabungkan menjadi
dua suku kata atau apa lebih luas lagi menjadi sebuah kalimat, itu pasti lebih sulit lagi. Tapi saya memberikan apresiasi kepada Ibu Elis. Tadi ada alternatif lain yang ditawarkan oleh Ibu Elis, itu adalah berkaitan dengan kartu huruf. Yang benar Ibu Elis berkaitan dengan kartu huruf itu. Nah, apakah dengan kartu huruf yang Ibu Elis terapkan itu anak dua itu yang mengalami kesulitan membaca dalam waktu ke waktu mengalami perubahan dalam hal membaca? Iya. Untuk solusi yang saya terapkan dengan kartu huruf untuk dua anak itu satu anak yang sudah ke kata. Artinya dengan satu huruf misalnya vokalnya mereka sudah bisa. Kita tinggal sandingkan dengan konsonan, misalnya o kita sandingkan dengan luar biasa Ibu Din sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Elis. Ketika saya mengamati tadi sangat luar biasa. Jadi sekarang kita sudah diskusi pasca observasi. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi antaranya yang pertama, apa yang sudah Ibu Din lakukan terkait indikator kecerdasan pengembangan di Oke. Terima kasih Ibu Ina. Jadi selama proses coaching antara saya dengan Ibu Elis tadi, saya sebagai coach, Ibu Elis sebagai coachee. Jadi dalam melakukan proses coaching itu memang yang sudah diterapkan itu adalah coaching menggunakan model cerita. Terus kompetensi-kompetensi yang sudah saya kembangkan tadi, yaitu saya memiliki kesadaran penuh dengan melakukan bahasa tubuh saya seperti kontak mata bersama Ibu Elis, anggukan kepala, itu tanda bahwa saya sudah melakukan kesadaran penuh terhadap proses coaching. Di sisi lain itu kompetensi yang lain itu berkaitan dengan mendengarkan secara aktif. Jadi apa yang saya sampaikan, Ibu Elis mendengarkan, apa yang Ibu Elis sampaikan juga saya mendengarkan. Dari mendengar secara aktif itu saya bisa menemukan kata-kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Elis, sehingga kompetensi yang berikutnya berkembang lagi, itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali Ibu Din. Jadi di sini sesuatu tadi sudah melalui anak bercerita, terus ada 3 kompetensi yang Ibu sudah terapkan, di antaranya mendengarkan dengan aktif, terus ada pertanyaan yang berbobot, serta kesadaran penuh. Oke, pertanyaan yang kedua Ibu Din, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke, mungkin berdasarkan hasil coaching yang saya lakukan, saya bersama coach saya, mungkin saya terus menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan mendasar dari coach saya. Luar biasa Ibu Din. Semoga setelah proses coaching kita ini dengan coaching selanjutnya mungkin bersama dengan teman guru di sekolah, dengan siswa, kita bisa lebih memahami alur tirta dengan 3 kompetensi yang dikembangkan. Karena dari sini ketika kita menemukan masalah dengan alur tirta kita bisa mencari solusi sendiri. Oke, terima kasih Ibu Din atas waktunya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching itu dengan baik dan sukses. Selamat sore. Terima kasih juga Ibu Ina, terima kasih Ibu Elis untuk waktu kita pada sore hari ini sehingga proses observasi dan coaching kita berjalan dengan sukses. Oke. Selamat siang Bu Elis. Selamat siang Ibu Din. Hari ini saya dengar Ibu Elis akan melakukan coaching dengan Ibu Ina, apa benar? Benar. Oke, dengan kegiatan coaching hari ini, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Elis? Yang pertama kegiatan persiapan saya itu pastinya saya sudah menghubungi Ibu Ina untuk melakukan kegiatan coaching hari ini. Untuk karena Ibu Ina tempat tinggalnya agak jauh dengan saya, maka saya hubungi lewat WA.
telepon, mungkin karena WA-nya sudah di tempat kurang jaringan, maka terhubung lewat telepon. Oke, jadi ketika Ibu Elis akan melakukan coaching terhadap Ibu Ina, apa Ibu Elis sudah mempersiapkan rubrik penilaian yang berkaitan dengan kegiatan coaching? Iya, pasti untuk rubrik penilaian sudah saya siapkan. Oke, terima kasih Ibu Elis. Kira-kira kompetensi apa saja yang mau dikembangkan oleh Ibu Elis berkaitan dengan kegiatan coaching Ibu Elis terhadap Ibu Ina? Iya, yang pertama itu kesadaran penuh, artinya saya harus mendengarkan secara baik apa yang disampaikan oleh Ibu Ina dalam menyelesaikan masalahnya sebentar, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, artinya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka agar Ibu Ina bisa menyampaikan permasalahannya. Kemudian yang ketiga, saya pasti mendengarkan dengan hati apa yang disampaikan oleh Ibu Ina. Oke, Ibu Elis. Kira-kira kompetensi apa lagi yang lebih spesifik yang akan Ibu Elis lakukan ketika melakukan coaching terhadap Ibu Ina? Iya, kompetensi spesifik yang akan saya sampaikan nanti pada saat coaching itu pastinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coach saya bisa menyampaikan secara detail apa permasalahannya dan mencari solusi. Oke, Bu Elis. Dalam melakukan coaching, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Elis lakukan terhadap Ibu Ina? Ya, indikator pencapaian nanti pasti saya lebih mengarah kepada kesadaran penuh agar dengan kesadaran penuh itu saya bisa tahu apa permasalahannya supaya coach saya bisa menemukan sendiri solusinya. Kemudian dengan menyampaikan pertanyaan berbobot, itu indikator pencapaian yang akan saya buat pada saat melaksanakan coaching. Oke, itu indikator yang akan dilakukan oleh Ibu Elis. Sekarang bagaimana dengan indikator yang mau Ibu Elis lakukan terhadap Ibu Ina? Indikator yang mau saya sampaikan ke Ibu Ina itu pastinya Ibu Ina akan dia menyampaikan apa yang dia buat untuk kegiatan permasalahannya dia nanti. Itu indikator yang akan saya siapkan untuk Ibu Ina. Pencapaiannya itu pasti yang pertama itu pertanyaan yang berbobot. Oke, Ibu Elis, terima kasih bahwa Ibu Elis akan melakukan kegiatan coaching terhadap Ibu Ina. Ya, selamat ya Ibu Elis untuk kegiatan hari ini, semoga sukses. Amin, terima kasih Ibu Ina. Oke, sama-sama. Selamat siang Adik Ina. Selamat siang Ibu Elis. Apa kabar hari ini? Kabar hari ini sangat luar biasa, walaupun dalam keadaan sibuk, pasti saya tetap semangat. Iya, luar biasa ya Adik Ina. Adik-adik Ina di perjalanan jauh dari Mataroko. Mataroko mungkin dari kaki Bimo atau mungkin ada yang antar. Kalau perjalanan dari Mataroko tadi mungkin kita sedikit cerita supaya lebih relax dari Mataroko tadi ke naik Bimo. Kalau Bimo itu sudah kita antar penumpang. Ya, oke, jadi melelahkan sekali sehingga sampai tempat ini dengan selamat. Oke. Adik Ina sudah berangkat jauh dari Maroko sampai ke tempat ini. Mungkin ada yang mau Adik Ina sampaikan atau tujuan apa supaya Adik Ina bisa sedikit untuk sharingkan atau menyampaikan apa maksud Adik Ina untuk kegiatan kita ini. ya, dari sebelumnya saya terpenting masih banyak karena sudah meluangkan waktu di sela kesibukan untuk bisa mendengarkan masalah yang saya hadapi. Dari saat ini saya ada masalah, jadi saya menghadapi anak. Kebetulan saya kelas 12. Jadi saya menemukan ada dua anak yang sering izin atau orang tuanya sering mengirimkan surat sakit ketika ada jam mata pelajaran matematika.
mungkin Adik Ina bisa sampaikan apa ya, ada anak yang menurut Adik Ina itu setiap jam mata pelajaran matematika selalu itu mungkin Adik Ina bisa sampaikan masalah apa atau ada alasan apa yang Adik Ina rasakan bersama dengan anak tersebut. Ya, baik. Jadi kalau untuk masalah untuk pendekatannya itu sudah dilakukan, melakukan pendekatan secara pribadi atau personal. Jadi di sini ketika saya bertanya, anak tersebut lebih bersifat tertutup atau menutup diri dengan tidak menyampaikan alasan kenapa dia tidak hadir ketika jam pelajaran matematika. Menurut Adik Ina tadi, anak tersebut sering tidak hadir karena dengan alasan dia dalam belajar matematika anak tersebut menutup dirinya. Mungkin dari pengamatan Adik Ina tentang anak itu, mungkin bagaimana rencana Adik Ina ke depan untuk anak tersebut supaya mungkin dalam belajar matematika dia lebih terbuka, dia lebih rileks untuk mengikuti mata pelajaran matematika itu. Kalau untuk masalah ini yang paling pertama itu otomatis pendekatan dengan anak tersebut serta dengan guru matematika, pendekatan dan komunikasi. Tapi untuk sejauh ini hanya pendekatan dengan anak lain saja, kalau dengan guru matematikanya belum. Terima kasih luar biasa untuk usaha dari Adik Ina sebagai wali kelas ya. Mungkin apa harapan Adik Ina terhadap anak itu supaya saat mengikuti mata pelajaran matematika dia lebih semangat, lebih terbuka, artinya dia lebih untuk mengungkapkan pendapat atau ide di dalam mengerjakan soal. Mungkin supaya dia banyak minder dengan teman-temannya. Mungkin harapan Adik Ina terhadap anak tersebut bekerja sama mungkin dengan guru matematika. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau harapan ada langkah-langkah yang perlu saya lakukan. Yang pertama itu otomatis pendekatan dengan wali kelas, mungkin dari metode atau strategi pembelajaran yang diberikan itu mungkin tidak terlalu menarik bagi siswa sehingga anak tersebut tidak berminat di mata pelajaran matematika, apalagi materinya itu sulit mungkin bagi dia. Terus langkah kedua itu harus melakukan pendekatan secara personal. Yang ketiga itu berkomunikasi dengan orang tua. Mungkin saja ada masalah yang di rumah, mungkin terbawa sampai ke sekolah. Terima kasih Adik Ina, luar biasa komitmen atau harapan Adik Ina terhadap anak tersebut. Terima kasih Adik Ina. Hari ini sudah luar biasa bisa berbagi pengalaman. Saya juga banyak belajar dari Adik Ina bagaimana mengatasi anak yang masih bersifat tertutup dalam kegiatan proses pembelajaran. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Mbak Elis sudah mendengarkan suasana hati saya sekarang yang lagi sedih. Mungkin dengan kursus hari ini saya akan berusaha mencari solusi untuk mengatasi anak yang sering izin atau sakit ketika dalam mata pelajaran matematika. Terima kasih. Terima kasih Ibu Elis. Jadi saya sudah melakukan pengamatan atas kegiatan coaching yang Ibu Elis lakukan terhadap Ibu Ina. Nah, dari hasil pengamatan saya, mungkin saya akan mengajukan lagi satu pertanyaan, itu berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Elis sebagai coach dalam melakukan coaching itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Terima kasih Ibu Din. Indikator pencapaian yang saya inginkan dari kursus saya tadi, saya menyampaikan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang berbobot, sehingga saya bisa menemukan bagaimana kursus saya menyampaikan solusi yang dia dapat dari permasalahan yang disampaikan kepada saya. Oke, baik, terima kasih Ibu Elis. Berarti kursi Ibu Elis bisa menemukan solusinya secara sendiri.
Selamat siang Ibu Ina. Siang Ibu Elis. Hari ini saya dengar Ibu Ina akan melakukan coaching dengan Ibu Din. Ya, benar sekali Bu. Mungkin dengan kegiatan coaching hari ini yang Ibu Ina lakukan, apa saja yang sudah Ibu Ina siapkan? Oke, baik. Sebelum melakukan coaching, jadi ada beberapa hal yang perlu kami siapkan. Yang pertama itu ada rubrik penilaian, terus yang kedua ada pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Ina akan mengembangkan kompetensi apa saja saat melakukan coaching bersama Ibu Din. baik. Ada 3 kompetensi yang saya kembangkan. Jadi yang pertama itu ada kesadaran penuh, terus yang kedua ada pertanyaan yang bisa berbobot, terus yang ketiga itu mendengarkan dengan aktif. Dari ketiga kompetensi tadi yang Adik Ina sampaikan, mungkin ada kompetensi yang lebih spesifik yang akan Adik Ina lakukan saat melakukan coaching bersama Ibu Din. Kompetensi yang paling spesifik di sini itu sambil mendengarkan dengan aktif. Alasannya karena saya mau mendengarkan kata kunci sehingga saya bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang aktif. Oke Ibu Ina, selamat untuk menjalankan coaching bersama Ibu Din. Semoga Ibu Ina sebagai coach bisa menemukan solusi yang akan disampaikan oleh Ibu Din. Terima kasih Bu. Oke. Ibu Ina, selamat siang. Selamat siang Ibu Din. Apakah saya bisa ganggu waktunya Ibu Ina? Hanya 10 menit sampai 15 menit saja. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ina. Oke, bisa sekali Ibu Din. Kebetulan hari ini ada waktu kosong. Jadi bisa lihat Ibu Din ini ada raut wajah yang bingung. Kira-kira Ibu Din bisa ceritakan kira-kira ada apa sebenarnya? Oke, begini Ibu Ina, saya kan punya rencana nih melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan yang saya rencanakan itu berkaitan dengan saya ingin bahwa di setiap kelas itu memiliki pojok baca. Seperti itu Ibu Ina. Oke, untuk membuat pojok baca. Iya. Jadi menurut Ibu Din apa yang ingin Ibu capai dari kegiatan melakukan pojok baca ini? Oke, yang ingin saya capai itu Ibu Ina, dengan pojok baca yang saya rencanakan ada di setiap kelas itu, saya ingin untuk meningkatkan literasi dari anak-anak. Artinya begini, anak-anak itu punya kemauan untuk membaca, supaya ketika kegiatan yang terjadi dalam proses KBM, kalau guru memberikan sebuah kasus atau artikel, anak-anak itu bisalah menganalisis artikel atau kasus yang diberikan oleh guru ketika proses pembelajaran. Seperti itu. Luar biasa sekali rencana yang Ibu siapkan. Jadi di sini mungkin pojok baca itu mau meningkatkan keterampilan literasi siswa. Jadi di sini saya bertanya lagi Ibu Din, kira-kira apa saja yang harus disiapkan dari kegiatan untuk membuat pojok baca? Oke, mungkin yang saya rencanakan itu di pojok kelas minimal itu punya lemari yang mini. Terus di lemari itu kita mengisi berbagai bacaan, baik dari koran atau majalah, buku-buku cerita, buku yang dalam bentuk fiksi, non-fiksi. Terus kalau misalnya ada meja, ada kursi, biar tambah menarik Ibu Ina, kalau bisa ya adalah karpet kecil yang ada di depan meja supaya anak-anak itu bisa baca, atau anak-anak bisa duduk saja di lantai karena sudah disediakan karpet, mereka lebih santai untuk melakukan kegiatan baca. Aduh, luar biasa sekali Ibu Din dengan rencana yang akan dibuat. Jadi kira-kira siapa saja yang Ibu Din libatkan dalam kegiatan membuat pojok baca ini? Oke, yang ingin saya libatkan dalam kegiatan pembuatan pojok baca itu, karena ini rencananya kan di setiap kelas ada pojok baca, berarti warga kelas itu sendiri untuk menggerakkan anak-anak di dalam kelas itu pasti saya harus minta peran dari wali kelas masing-masing untuk mengaktifkan anak-anak.
Selain itu juga guru bahasa Indonesia juga saya libatkan dalam hal pembuatan pojok baca. Iya, luar biasa. Jadi ada beberapa orang yang berperan ya di dalamnya itu. Jadi kira-kira kalau sudah ada orang yang terlibat, kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan tersebut? Ya, untuk rencana saya 3-6 bulan ke depan, saya harapkan bahwa pojok baca itu di setiap kelas itu sudah ada semua. Sehingga anak-anak sudah mulai berliterasi di dalam kelas melalui media pojok baca itu. Oke, luar biasa sekali Ibu Din. Semoga kegiatan atau rencana ini ke depannya itu dapat berhasil sehingga bisa meningkatkan literasi semua siswa kita, sehingga bisa menciptakan suasana kelas juga yang menyenangkan. Semoga berhasil dan sukses. Terima kasih Ibu Ina karena sudah meluangkan waktu untuk saya ajak ngobrol-ngobrol. Oke. Terima kasih Ibu Ina sudah melaksanakan coach bersama dengan coachnya Ibu Ina, yaitu Ibu Din, dari pengamatan saya tadi. Untuk alur ceritanya sudah baik, ya, untuk alur ceritanya sudah baik dengan kompetensi yang mau Ibu Ina tingkatkan tadi atau yang mau dinilai tadi adalah mendengarkan dengan hati dengan menyampaikan pesan-pesan yang terbuka sudah sangat luar biasa Ibu Ina. Kemudian dari hasil supervisi tadi sudah sangat baik, alur kita sudah berjalan dengan sangat baik. Mungkin yang mau saya tanyakan lagi, kompetensi apa lagi yang akan perlu Ibu Ina tingkatkan terhadap kursinya Ibu Ina? Ya, baik. Jadi kalau kompetensi yang perlu saya tingkatkan lagi itu mengemukakan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menemukan kata kunci sehingga kunci saya dari masalah yang dihadapi mereka dapat menemukan solusi. Terima kasih Bu Ina, luar biasa untuk kegiatan kita hari ini. Saya sebagai pengamat memberikan apresiasi yang luar biasa untuk coach dengan kursinya.